Hello students, welcome back in Maths lesson. Hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu mengenai statistika. Mungkin sebagian dari kalian atau kebanyakan dari kalian sudah belajar sedikit statistika di kelas 6 SD. Jadi, pada saat ini kita akan mendalami mengenai statistika. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami dalam ilmu statistika. Yang pertama itu adalah populasi. Populasi adalah himpunan semua objek yang sedang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti oleh peneliti. Sampel yang baik harus representatif atau mewakili populasi dan memiliki sifat yang homogen atau sejenis. Artinya tidak boleh dia berbeda jenis. Contohnya begini, kita ingin meneliti tentang pengaruh multimedia dalam pembelajaran matematika di sekolah Sumatera Utara. Jadi, populasinya itu adalah semua sekolah dari tingkat SD sampai SMP di Sumatera Utara, baik yang negeri maupun yang swasta, yang menggunakan multimedia dalam pembelajaran matematika. Jadi multimedia itu maksudnya misalnya kita belajar menggunakan media teknologi, bisa saja seperti komputer atau misalnya menggunakan proyektor. Nah, jadi tadi populasinya semua sekolah tingkat SD sampai SMP di Sumatera Utara, baik yang negeri maupun swasta yang menggunakan multimedia. Nah, sampelnya itu bisa kita ambil beberapa sekolah dari populasinya tadi. Contohnya, misalnya kita ambil sampelnya sekolah Mentari Bangsa, kemudian sekolah Sutomo, kemudian sekolah Cinta Budaya, kemudian sekolah PR Supratman. Nah, jadi sampel di sini artinya kita mengambil beberapa dari populasi. Oke, kemudian ada penyajian data. Jadi penyajian data itu ada beberapa macam. Artinya kita bisa menyajikan data dengan beberapa macam jenis atau penyajian. Yang pertama itu ada tabel frekuensi tunggal. Jadi, kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Dikatakan tabel frekuensi, maka bentuknya pasti bentuk tabel. Kemudian, misalkan di sini adalah nilai dari siswa, mulai dari nilai 5, 6, 7, 8. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi di sini artinya banyaknya siswa, di mana yang mendapat nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 4, nilai 7 ada 7, nilai 8 ada 6. Kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi bentuknya seperti ini. Jadi dia berbeda dengan tabel frekuensi tunggal. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama pada tabel distribusi frekuensi ada namanya kelas. Kelas itu kalau di tabel ini kita ada 5. Yang pertama itu 1 sampai 5. Ini disebut kelas yang pertama. Kelas yang kedua itu 6 sampai 10. Kelas yang ketiga 11 sampai 15. Kelas keempat 16 sampai 20. Kelas kelima 21 sampai 25. Kemudian ada namanya batas bawah kelas pertama, kelas kedua, sampai kelas kelima. Nah, dikatakan batas bawah itu artinya yang sebelah kirinya. 1, 6, 11, 16, 21. Inilah disebut sebagai batas bawah. Kemudian kalau ada batas bawah pastilah ada batas atas. Batas atasnya yang mana? Batas atasnya yang sebelah kanannya yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Setelah itu ada namanya tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas yaitu datangnya dari
batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, lihat yang pertama ini kan 1. 1 kan tadi batas bawahnya, berarti 1 dikurang 0,5, makanya 0,5. Kemudian 6 dikurang 0,5, 5,5. 11 dikurang 0,5, 10,5. 16 dikurang 0,5, 15,5. 21 dikurang 0,5, 20,5. Jadi tepi bawah kelas ini datangnya dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, bagaimana cara mencari tepi atas kelas? Tepi atas kelas ini datangnya dari batas atas dijumlahkan dengan 0,5. Ingat ya. Jadi 5 ditambah 0,5, 5,5. 10 ditambah 0,5, 10,5. 15 ditambah 0,5, 15,5. 20 ditambah 0,5, 20,5. Dan 25 ditambah 0,5, 25,5. Jadi jangan lupa ya. Oke, kemudian ada penyajian data menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, dan lain-lain. Jadi ini berbagai macam diagram ini kan sudah pernah dibahas atau kalian juga pasti sudah kenal kan nama diagram-diagram ini, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Oke, kemudian itu histogram dan poligon. Daftar distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Histogram itu cara pembuatannya sama dengan diagram batang. Jadi, kalau bisa kita lihat, inilah disebut juga sebagai histogram. Jadi, mirip dengan diagram batang, hanya saja dia itu berdempetan diagram batangnya. Jadi, tidak ada selanya. Kemudian, persegi panjang itu disebut histogram. Jadi, coba kalian lihat ini. Ini kan ada persegi panjang. Ini ada persegi panjang. Ini yang disebut histogram. Nah, garis yang menghubungkan titik-titik tengah sisi atas persegi panjang disebut poligon. Jadi, dari setiap persegi panjang ini, kita ambil sebuah titik-titik tengahnya. Sudah, misalnya ini titik tengahnya ini. Titik tengahnya, kita ambil titik tengahnya. Kemudian, dari titik-titik tengah ini, kita tariklah garis, kita hubungkan, itulah yang disebut dengan poligon. Ingat ya, jadi histogram ini persegi panjang pada diagram tersebut. Itulah disebut histogram, sedangkan poligonnya adalah garis yang dihubungkan dari titik tengah pada persegi panjang tersebut. Oke, pada statistika kita akan mengenal beberapa istilah lagi yang tidak asing kalian dengar. Yang pertama itu ada min atau dengan kata lain disebut dengan nilai rata-rata. Rumusnya itu jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, atau bisa juga dengan N1 X1 tambah N2 kali X2 tambah N3 kali X3 dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3, di mana N ini adalah banyaknya data dan X ini adalah data tersebut. Nah, biar lebih paham kita lihat contohnya. Nilai ulangan matematika Aliandra pada semester 1 adalah sebagai berikut. 7, 6, 8, 7, 5, 8, 7, 6, 8, 7. Kemudian, kita mau mencari berapakah nilai rata-rata ulangan matematika Aliandra selama satu semester. Nah, jadi ingat, tadi kan dia jumlah semua nilai atau jumlah semua data. Jadi, kita jumlahkanlah datanya ini. Setelah kita jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita hitung berapa banyak datanya. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya dia dibagi 10. Jadi kalau kita jumlahkan ini semua, dia akan sama dengan 69. Dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 6,9. Kemudian untuk contoh yang kedua, dari hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 5 SD adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan tabelnya. Ini merupakan tabel frekuensi. Nah, dari sini kita mau mencari rata-ratanya. Kita gunakan rumus yang kedua ini. Tadi kan N1 kali X1. Nah, N itu adalah banyaknya si data. Nah, lihat. Untuk yang pertama, banyaknya kan ada 6. Maka 6 dikali 120. Ditambah dengan 4 dikali 125. Ditambah 3 kali 140. Ditambah 2 kali 145. Ditambah 5 kali 150. Dibagi dengan
N1 tambah N2 sampai seterusnya. Berarti dibagi dengan 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5. Oke, kalau ini kita sederhanakan, kita selesaikan, maka dia akan tampak seperti berikut ini. Kemudian ini kita jumlahkan hasilnya 20. Jadi kalau yang ini kita jumlahkan, yang atas kita jumlahkan akan sama dengan 2680 dibagi 20. Maka hasilnya 134. Jadi tinggi badan rata-rata siswa kelas 5 SD adalah 134 cm. Oke, yang kemudian ada namanya median atau disingkat dengan MET. Apa itu median? Median itu adalah ukuran tengah dari data yang sudah diurutkan. Ingat ya, ukuran tengah atau nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Artinya apa? Artinya, sebelum kita mencari median, kita harus mengurutkan data tersebut. Contohnya, diberikan sebuah data sebagai berikut. Ini bisa kita lihat. Nah, kita mau mencari mediannya, maka tadi pertama kita harus urutkan datanya. Jadi, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini adalah urutan datanya. Dari sini, median tadi nilai tengah, berarti kita hitung. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini ganjil dan ini datanya sebanyak 7, maka nilai tengahnya siapa? Adalah data keempat. Data keempat itu bernilai 6, makanya mediannya adalah 6. Kemudian, untuk contoh yang kedua, perhatikan data berikut. Nah, kalau kita hitung datanya ini ada sebanyak 8. 8 itu kan genap. Jadi, pertama kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita hitung nilai tengahnya. Ternyata kalau kita hitung tengahnya, kita bagi dua kan, sebelah kirinya 1, 2, 3, 4. Sebelah kanannya 1, 2, 3, 4. Jadi dia tengahnya itu pas di sini. Artinya tidak ada nilai atau data yang tepat membaginya. Dengan begitu, kita mengambil nilainya karena tengahnya di sini, kita ambil maka nilai 6 dan 7. Jadi kita jumlahkan nilai 6 dan 7, kita bagi 2, maka nilai tengahnya adalah 6,5. Oke, untuk selanjutnya yaitu modus. Apa itu modus? Modus itu adalah data yang sering muncul atau data yang paling sering muncul. Atau bisa juga data yang paling banyak muncul. Nah, perhatikan contoh berikut. 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Jadi tadi karena modus yang adalah data yang paling sering muncul, maka modusnya berapa? 7. Kenapa 7? Karena 7 ada sebanyak 3 kali muncul, sedangkan 6 ada 2 kali. Oke, contoh yang selanjutnya. Perhatikan data berikut ini. Berapakah modusnya dari data berikut ini? Ternyata modusnya adalah 6. Kenapa 6? Karena angka 6 atau nilai 6 dia ada sebanyak 4 kali. Jadi modusnya 6. Ingat ya, modusnya itu nilainya yang kita tulis, bukan angkanya. Karena ini ada 4 kali, bukan 4 ya, tapi 6. Oke, kemudian ada kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Disitulah yang kita sebut kuartil. Jadi kuartil ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil tengah. Kuartil 2 ini dia akan sama nilainya seperti median. Jadi caranya akan sama seperti median. Kemudian kuartil atas atau Q3. Jadi bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya, pertama cari dahulu kuartil 2-nya atau mediannya atau Q2. Kita lihat contohnya. Diberikan sebuah data ada sebanyak 10 data. Sudah, jadi kita mau mencari Q2-nya atau mediannya. Berarti kita bagi 2, maka 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri 5, sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Q2-nya tepat di antara 6 dengan 7. Karena itu, kita mendapat Q2-nya berarti 6 tambah 7 per 2. Maka Q2-nya 6,5. Ingat ya, tadi kan dia sama dengan median. Kemudian, setelah kita dapat Q2-nya di sebelah sini, kalau kita tarik garis lurus di sini, kita mau mencari Q1. Cara mencari Q1-nya itu bagaimana? Caranya, bagi lagi dia yang di sebelah kirinya. Tadi kan dia nilai tengahnya kan di sini Q2-nya. Kita tersisa ada 5 data yang di sebelah kiri. Kita bagi 2 lagi dia. Ternyata karena ada 5 data, kita bagi 2 berarti kita mendapat Q1-nya di data ketiga, ya kan? Data ketiga itu ternyata adalah si 5, maka Q1-nya 5. Kemudian, tadi kan kita mendapat sisanya di sebelah kanan itu ada sebanyak 5.
5 data ini kan. Nah, kita mau mencari Q3. Q3-nya itu kita bagi 2 lagi dari si kelima data ini. Maka kalau kita bagi 2 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia nilai tengahnya ada di si 7 kan. Maka Q3 itu adalah 7. Oke, kemudian ada jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi, kalau kita perhatikan contoh berikut, data terbesarnya siapa? Si 8. Data terkecilnya siapa? 5. Maka jangkauannya adalah 8 dikurang 3. Maka sama dengan 5. Udah bukan? Oke, yang terakhir itu ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil ini adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Jadi berbeda ya. Kalau tadi si jangkauan, dia data terbesar dikurang data terkecil. Sedangkan jangkauan antar kuartil, dia Q3 dikurang dengan Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Misalkan, kita mendapat kuartil satunya 5, kuartil 3-nya 7. Maka kalau kita mau mencari jangkauan antar kuartilnya, Q3 kurang Q1, maka 7 kurang 5 sama dengan 2. Oke, jadi sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian dapat memahaminya. Thank you for watching.